Bismillah ya Kak. Oke, Kak Fitri, melihat persidangan kita kemarin kan kakak sempat tidak hadir tuh, dan pemberitaan terbaru ini soal adanya laporan dugaan suap aparat penegak hukum yang tidak netral dan sudah dilaporin ke KPK juga. Kita juga meminta tanggapan Kak Fitri nih terkait dengan hal itu, mungkin seperti apa kalau dari kacamata Kak Fitri? Ya kalau terdakwa kan emang selalu berkasus, selalu itu tuduhannya kepada aparat kan. Ingat nggak pada saat dulu dia berkasus di Serang, ya tuduhannya itu juga kan. Sama, jadi kalau saya melihat upaya-upaya terdakwa untuk membela diri yang menurut saya juga harusnya nggak begini ya, ya saya udah bisa tebak lah gimana nanti kan kalau terdakwa, karena ini bukan pertama kali ya terjadi kalau dia menuduh aparat seperti itu. Artinya sebagai salah satu orang yang pernah dekat bertahun-tahun dengan Nikita, Kak Fitri melihat bahwa itu strateginya dia ya? Strategi. Tapi bagus ya, ini bagus agar bisa dibuktikan karena dugaan saya apa yang diterima, laporan yang diterima sama tim terdakwa ini dari salah satu oknum, bukan oknum ya, dari salah satu yang terinspirasi juga dari ulah-ulah pemerasan di dunia maya ini, karena ada satu orang memang sebelum ini tersebar itu dia menawarkan dulu ke saya dengan meminta imbalan ke Dr. Reza gitu. Nah ternyata setelah saya cross check ke para online skincare, modusnya memang seperti itu. Nanti beli skincare-nya, terus nanti dia WA, oh muka saya nih breakout nih, nggak cocok nih sama skincare kamu, minta untuk berobat lah, apa-apa, kalau nggak mereka dia mau speak up. Ya polanya sama sebetulnya, tapi sangat disayangkan kenapa kalau memang benar ya, ini kalau memang benar informasinya ini dari salah satu netizen ini diterima mentah-mentah oleh pihak terdakwa, harusnya dicek dulu ini orang siapa sih yang kasih informasi, apakah dia memang benar orangnya, apakah track record juga benar. Ternyata kan begitu di still di dunia maya memang ini orang banyak masalah kan yang kasih informasi ke terdakwa ini. Itu banyak dicari orang juga, katanya sih infonya suka nipu-nipu orang juga. Ya memang mungkin pekerjaan di dunia maya ini macam-macam ya, salah satunya mungkin dipakai juga untuk yang kasih informasi ke terdakwa ini sebagai pekerjaan. Tapi Kak Fitri kalau melihat sidang kemarin, kembali lagi kisruh dan kisruh terus di setiap sidang. Dirimu melihatnya seperti apa sih Kak? Ini memang seperti memang sudah tabiatnya terdakwa kah atau seperti apa kah? Kalau saya melihatnya emang tabiat dan polanya terdakwa ini ingin diperhatikan ya sama. Jadi sangat disayangkan juga, betul kata Bang Hotman Paris kan, fokus saja kepada materi persidangan gitu, itu benar salahnya. Lalu Bang Hotman juga kan hari ini memberikan statement nih berimbang ya, bagus juga. Kenapa katanya kalau misalnya dia memberikan sejumlah uang untuk menutupi kejahatan katanya kan. Faktanya kan nggak ada yang jahat di sini. Faktanya kan produknya Dr. Reza nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang ditarik BPOM, nggak ada yang hanya produk yang dipakai untuk treatment di salonnya memang yang bermasalah. Tapi kan itu sudah dijawab ya, bukan satu kejahatan. Jadi menurut aku nih Bang Hotman mohon izin karena saya ada di sana, ya tidak ada pemberian uang dari Dr. Reza itu untuk menutupi kejahatan. Yang ada dia memberikan uang itu karena takut dicemarkan, dirusak kredibilitasnya sebagai seorang dokter. Ancamannya itu. Oke Kak Fitri, ini juga Bang Hotman sempat mengimbau juga kepada para fansnya dari kita untuk lebih fokus ke pokok perkara permasalahan, tidak melihat dari sisi lainnya. Gimana nih Kak Fitri? Iya, itu bagus. Itu bagus banget ya. Itu harusnya seperti itu gitu. Jangan bersikap dan malah memperburuk keadaannya terdakwa di sana. Karena kan semua persidangan itu dinilai ya, baik dari sikap terdakwa sendiri, lalu dari dari pembelanya ya, dari pengunjung juga. Karena semakin tidak kondusif jalannya persidangan, semakin lama terdakwa mendapatkan kepastian hukum. Karena akhirnya apa?
sidangnya diskors. Orang mau bersaksi itu kan perlu konsentrasi ya. Siapa tahu harusnya saksi ini meringankan terdakwa karena diteriakin, karena euforia jadi buyar, mau jawab apa jadi lupa gitu. Ya sikap-sikap santun di dalam persidangan harusnya terjaga ya. Tapi Kak, kalau melihat kesaksian dari Samira kemarin, Kak Fitri melihatnya gimana sih? Itu kan belum bisa disimpulkan. Samira ini kan masih harus bersaksi karena kemarin kemarin diskors dan keburu sore gitu ya. Saya juga kebetulan nggak mengikuti, kemarin saya masih liburan di Tulamben. Saya belum bisa melihat kesaksian Samira itu seperti apa. Tapi yang menarik kan pada hari yang sama, pada dia bersaksi juga, BPOM mengeluarkan statement kalau skincare dia itu bermasalah. Ya, ditarik dari peredaran dengan deskripsinya apa? Simpelnya overclaim gitu kan. Nah, ini bagus ya. Saya menilai BPOM ini sangat fair karena sebelumnya pada saat 2 minggu lalu juga kan ada mengeluarkan brand-brand skincare walaupun itu bukan brandnya Dr. Reza, tetapi itu yang dipermasalahkan oleh terdakwa. Itu fair BPOM. Berarti bisa dibilang dengan adanya sidang ini pergerakan BPOM makin cepet ya Kak, maksudnya? Nah, iya, harusnya BPOM jangan berhenti di sini ya, gitu. Saya juga akhirnya mau nggak mau mengamati ya langkah BPOM ini seperti apa sih. Jangan cuma diumumkan, terus tindak lanjutnya apa nih, gitu ya. Harus adil juga ya. Oh, Kak Fitri, ini kan mengenai audio rekaman yang bisa dibilang saat ini sudah beredar di sosial media. Bahkan ada yang melaporkan dengan Ibu Heni. Itu bukan suara ibu saya, itu sudah itu anak itu sudah ngancem-ngancem Dr. Reza itu udah dari bulan, sebentar ya saya lihat ya, dari bulan Juli dia itu udah ngirimin rekaman-rekaman ke saya seperti ini. Cuman emang saat itu nggak kita gubris karena nggak benar gitu. Kalau kita tanggapi, kalau kita ini kan kita memupuk membiarkan kriminal dunia maya ini semakin banyak gitu ya. Makanya udah abaikan saja. Nah mungkin itu dia menjual informasinya ke pihak terdakwa ya ditelan bulat-bulat gitu. Saya meyakini itu bukan suaranya Bu Heni Sagara. Jauh. Bahkan entah suara siapa. Beberapa pakar hukum juga melihat dari rekaman audio yang sempat tersebar itu bisa jadi bumerang untuk si kita itu juga. Akan menjadi bumerang, bukan bisa jadi sih. Menurut saya akan jadi bumerang karena akhirnya kan pihak yang dirugikan pasti melaporkan ke pihak berwajib juga kalau ini tidak terbukti ya. Dan ini untuk yang memberikan informasi kepada kubu terdakwa harus siap-siap gitu karena udah membuat onar lagi nih, menciptakan fitnah, menggiring opini sehingga menjadi terganggu jalannya persidangan. Dan saya akan bersaksi kalau ini dibawa ke jalur hukum. Kalau dari tanggapannya Bu Heni sendiri gimana nih Kak Ya, Bu Heni sih udah gimana ya, saya melihat orang-orang yang didoxing, yang dihancurkan bisnisnya ini udah kepada tahap berserah ya. Dia tangan Tuhan yang bekerja. Ada lagi tentang laporan yang di Polres gitu. Oke, tentang laporan di Polres, tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan kooperatif. Tapi dikoreksi ya, saya baru dapat 1 kali panggilan ya. Saya baru dapat 1 kali panggilan dan saya rasa tidak perlu juga dibesar-besarkan. Semua warga negara Indonesia berhak melapor dan saya pun sebetulnya berhak melaporkan orang yang melaporkan saya. Itu ya, karena kalau saya merasa lebih pantas saya yang melaporkan dia daripada dia yang melaporkan saya. Kalian semua tahu bagaimana dia ngebully saya, bertahun-tahun dia ngebully saya. Saya belum menggunakan hak saya untuk melapor. Tetapi kalau terdakwa memang pengen memperpanjang masalahnya dengan saya, ya ayo, saya akan hadapi. Buat saya, untuk membela harga diri saya, keluarga saya siap apapun. Saya akan datang, betul, saya akan datang. Saya juga pengen tahu apa sih yang dilaporkan. Karena seharusnya yang melaporkan itu, yang pantas melaporkan dia itu saya.
Ini kan laporan kan atas pencemaran nama baik gitu kan? Iya, makanya nama baik siapa yang dicemarkan? Apakah nama yang melaporkan ini juga sudah baik namanya? Buktinya kan dia jadi terdakwa di sana. Iya kan? Nama baik siapa? Saya bertanya, nama baik siapa yang saya cemarkan? Kalau terdakwa merasa nama dia baik, kenapa dia jadi terdakwa sekarang? Gitu. Ya. Dan yang harus melaporkan itu bukan dia, saya yang berhak melaporkan sebetulnya, karena dialah yang mendoxing saya, membuli saya sehingga saya ini seperti sekarang. Selalu meng-counter apapun yang dia fitnahkan terhadap diri saya akan lawan. Dan saya selama dia masih berbuat onar, saya melihat bagaimana terlukanya hati anak saya, korban bullying dia ini harus ke psikiater, harus ke psikolog. Saya siap membalas dan saya siap selalu bertaruh dengan dia seumur hidup saya kalau dia nggak berubah. Apalagi laporan katanya dilaporkan pada bulan Februari ya? Bulan Februari, nah ini cukup lama nih bulan Februari. Ya jangan tanya ke saya, tanya saja ke pihak berwajib dong. Saya belum pernah dapat 2 kali panggilan, saya baru dapat 1 kali panggilan. Ya, dan saya akan datang. Nggak usah menanyakan panggilan kedua, saya akan datang. Tapi kenapa dari polisi mampir ada panggilan kedua gitu? Jangan tanya ke saya dong. Mungkin dugaan saya kan pindah alamat. Mungkin yang pertama nggak nyampe karena kan yang harus diakui itu yang saya terima. Saya kan pindah rumah, mungkin waktu itu ngirimnya ke rumah yang pertama, jadi saya nggak terima. Gitu ya. Ini bukan masalah yang penting untuk kita bahas terus ya, karena pertama nama baik siapa yang dirusak ya. Kalau dia namanya baik, dia tidak jadi terdakwa. Yang harus berhak ngelapor itu saya, karena saya yang selalu didoxing sama dia, dikatain penipu, dikatain apa lagi tuh, dikatain udah macam-macam lah. Saking malesnya saya bilang ya, mungkin dengan kalau saya yang melaporkan, mungkin kata Tuhan, udahlah Fitri, ini bukan balasan yang setimpal untuk kamu melaporkan dia. Mungkin Tuhan memberikan cobaan sekarang dengan pasal pemerasan, dengan TPPU ini mungkin yang adil, kata Tuhan, untuk ulah-ulah dia selama ini di dunia maya. Dan berapa banyak orang yang tersakiti oleh ucapan dia, berapa banyak orang yang menangis karena ucapan dia. Saya nggak tahu doa mana yang didengar, akhirnya dia duduk di kursi terdakwa sebagai sakitan. Dalam tuduhannya apa? Bukan ITE. Pencemaran nama baik mah ya sudahlah, mungkin nggak berimbang buat menjerat dia, yang memang harus pasal pemerasan dan TPPU ini. Jadi kita fokus aja kepada materi persidangan ini, karena jangan sampai digiring-giring opini. Betul kata Kodensu kemarin, nggak fair rasanya buat penegak hukum. Kita memakai hukum yang mana? Kita harus percaya kepada siapa? Kalau semua masalah itu selalu digiring bahwa penegak hukum ini bisa disogok gitu, rasanya kan nggak fair juga untuk penegak hukum yang masih banyak kok yang jujur di Indonesia ini. Jadi kita jangan membiarkan, jangan menormalisasi juga apa-apa itu kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan yang tidak puas, selalu dikirimnya itu penyuapan, sogok, itu enggak. Saya yakin para penegak hukum, majelis hakim yang terhormat, ibu jaksa juga yang pada hebat ini tegak lurus, dan saya yakin sekali tidak ada permainan-permainan yang dituduhkan oleh saudara terdakwa ini, karena mengingat yang sedang ditangani ini kasusnya walaupun kasusnya kecil tetapi sangat menggelegar di Indonesia. Saya rasa tidak mungkin. Tapi kalau menurut Kak Fitri sendiri, selama perjalanan sidang yang harusnya ini kan kasus pidana pemerasan TPPU ya Kak, tapi dari pihak terdakwa tuh selalu menggiringnya ke soal skincare agen. Itu yang dikatakan gitu sama Bang Paris, Pak Horman Paris, kenapa harus bukan pokok masalahnya yang dibahas, kenapa harus produk, karena ini bukan tentang produk sayang. Produk itu urusannya ke BPOM ya. Sudahlah, saya juga saya bukan pakar hukum ya, tetapi melihat perjalanan persidangan ini lari dari harusnya membelanya kan kepada tuduhan, harus disangkal, pembuktiannya apa, dakwaannya apa gitu. Kok terdakwa juga marah-marah gitu ya. Ini kalau saya lihat ulah terdakwa di ruang persidangan nggak heran ya. Saya pernah melewatinya juga waktu nemenin dia. Kalian ada semua kan waktu
Ya, sudah kan yang lempar dokumen di hakim, yang marah-marah, yang pura-pura pingsan. Belum yang pura-pura pingsan. Kemarin baru jongkok doang kan. Nanti ada edisi hampir. Ya, ada yang bilang ya, ada yang nge-DM saya, terdakwa mau pura-pura pingsan tapi ingat sama tasnya di kursi diambil sama dipindahin jadi dia sadar. Berarti dia enggak. Berarti kurang totalitas kemarin. Yuk bisa lagi yuk. Minggu depan ya. Mungkin minggu depan ya mungkin. Tapi Kak Fitri miris nggak sih melihat kemarin di persidangan juga sempat ada anak yang terdakwa sampai dibawa-bawa? Ya udah saya tebak dulu juga kan seperti itu. Iya. Alasannya kalau ini kan yang digoreng ini, ibu single parent, yang memilih single parent kan dia, iya nggak? Bapaknya kan semua ada, anaknya kan semua ada bapaknya. Bukan tidak mau bertanggung jawab loh bapaknya ini, karena saya tahu banget. Karena akses yang tidak diberikan menurut informasi seperti itu, dan saya rasa memang iya. Jadi kalau misalnya kalian ini netizen ya, dia single parent, kalian tuh harus berimbang. Bagaimana Dokter Reza Lulai di situ yang anaknya itu banyak, yang didoksi, yang dibully, yang terus diancam, yang terus ya sudahlah gitu. Jadi kita harus fair ya. Tapi Dokter Reza sendiri kalau nggak salah nonton aku di Kodensu, dia bilang sempat insecure juga nggak sih karena pembuliannya ya? Gitu sampai sekarang. Sampai sekarang dia. Nah itu ya, maksudnya luka hati orang yang dibully itu kita tuh nggak tahu sembuhnya itu bisa kapan. Makanya saya kan selalu bersuara stop bullying, karena itu terjadi di keluarga saya, di anak-anak saya. Nah, sekarang alhamdulillah anak saya sudah sedikit terobati lah ya, sudah bisa menghandle dirinya untuk move on dari bullying di dunia. Kak, izin Kak, ini mungkin ada chat kakak yang tersebar itu tanggapannya gimana? Saya 1.000.000% itu bukan chattingan saya. Okay. Ya, 1.000.000%, bukan lagi 100%. Saya tidak pernah senora itu. Kalau saya nggak, bahasa itu terlalu alay buat saya. Saya itu nggak gitu. Cara saya ngetik, cara nulis itu ya udahlah, ini menurut saya mungkin karena frustasi untuk kubu terdakwa ini membuat mendoxing. Saya juga heran kenapa harus saya gitu. Semenakutkan itukah saya buat dia? Semengerikan itukah saya buat dia sehingga apa-apa itu digiringnya saya, dibilang dalang, dibilang apalagi nih. Ya sudah, semenakutkan itukah saya buat Anda sehingga Anda itu rajin banget membuat doxingan-doxingan yang saya itu masih segar. Nggak mungkin, saya nggak mungkin tumbang dengan doxingan-doxingan. Kalian kan sudah tahu, saya dibilang penipu. Mana korban penipuan yang pernah saya lakukan? Satu, sini datang ke rumah saya. Kalian kan sudah ke rumah saya semua, datang bawa ke rumah saya. Hari ini ada lagi katanya, saya bisnis kayu. Jangankan saya mau menebang pohon ya, netizen ya. Jangankan menebang pohon ya, rumput aja kalau bisa nggak saya tebang, nggak saya cabut, karena itu saya sangat mencintai lingkungan. Di dalam rumah saya aja ada pohon. Gimana saya harus bisnis illegal logging atau apa itu? Saya nggak, frustasi. Saya rasa ini terdakwa ini frustasi. Udah judul sudah itu berita yang paling menggelikan buat saya ya. Makanya saya itu selalu males tanggepin. Kalau memang suami saya terlibat judul, udah dia duluan yang ditangkap di Republik ini ya. Itu aja. Nah, apalagi tuduhannya Markus. Ada nggak orang korban yang saya Markusin datang ke, pokoknya segala tuduhan dia itu segala tuduhan dia itu yang banyak itu tidak ada satupun yang bisa dia buktikan dalam doxingan dia itu terhadap diri saya. Makanya saya ketawa kalau saking saya udah speechless yang lihat terdakwa ini sangat frustasi, ada aja yang dicari. Tapi akhirnya apa? Akhirnya dia kan pasti kesel kalau saya balas dengan ledekan-ledekan. Karena saya udah nggak bisa diam lagi kalau di doxing. Saya harus mirroring. Buat apa? Buat dia belajar. Kalau kamu bisa nyubit orang, ya kamu harus mau dicubit. Gitu. Berarti makin dia makin frustasi terdakwa, makin Kak Fitri makin terus aja korek semua segala macamnya gitu sih ketika saya sudah bilang saya tidak akan membiarkan diri saya di doxing dia lagi.
seumur hidup saya mau gitu untuk mengcounter diri saya, tapi saya tidak akan memulai ya. Saya tidak akan memulai. Kalian cek sendiri, tidak pernah di dalam dunia maya saya yang memulai. Tapi kalau dia mengusik saya sekali ya dia harus tahu saya akan balas dia sampai saya puas. Bisa, saya sudah nggak bisa sabarin diri saya lagi untuk bullying di dunia maya. Dan mungkin ini apa yang saya lakukan ini juga menjadikan inspirasi buat para netizen yang tadinya dibully itu diem aja sehingga dia depresi sendiri, sehingga sedih sendiri. Akhirnya setelah melihat saya juga standing up buat diri sendiri, banyak yang mereka itu akhirnya tidak menormalisasi bullying dan melawan, dan akhirnya berhenti kan untuk bullying terhadap banyak sekali netizen yang akhirnya Kak setelah melihat kakak melawan, saya pun melawan, dan itu bisa mengobati dirinya untuk tidak merasa kecil. Ada lagi? Kak, laporan Samira gimana Kak? Yang dirimu dilaporin sama Samira? Saya dilaporin sama Samira. Iya. Tolong tanya Samira kapan datang ke Medan, dia yang tersangka loh. Kurang kerjaan atau apa gimana? Iya. Saya challenge dong, tolong review nih untuk para yang mengerti ya per skincarean, coba dong review skincare-nya Samira tuh yang overclaim itu kata BPOM ya. Karena deskripsinya jangan dibilang oh ini izin edarnya atau apalah bulan Februari dia cabut, orang dia dari 2004 udah jualan kok. Jangan ngeles gitu, jangan ngeles. Nah, ini untuk koreksi diri dia juga ya sebetulnya ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membongkar atau mengusik usaha orang lain, Allah turun tangan. Untuk apa? Untuk membalas dia juga, karena apa? Dia nggak bener, dia sendiri kan nggak bener produknya gitu. Apapun alasannya tetap aja diumumkan BPOM kan. Oke. Sip. Aman? Banyak. Apalagi nih, mumpung aku mau berbicara. Mau apalagi? berbicara. Sana lagi lo. Gitu. Apalagi? Tapi Kak udah ambil tahu lagi tentang sidang, tadi agak ketinggalan tentang sidang kemarin itu. Gimana tuh? Kenapa? Tentang sidang Nikmir. Ketinggalan di awal tadi. Tentang sidangnya Nikmir. Iya tadi mungkin kita ada. Yang mana tentang sidang? Yang huru hara yang Itu kan sama JPU-nya. Itu sudah biasa dia seperti itu. Jadi nggak heran, saya hanya bisa mendoakan ibu-ibu JPU agar agar mempunyai mental yang kuat. Kalian lihat sendiri di doxing di depan ramai-ramai, dibully, dan saya yakin sekali, 1.000.000% yakin sekali negara nggak akan kalah sama terdakwa. Tapi melihat kan dia sampai yang tadi kakak bilang tuh nangis lah, terus sempat pura-pura sakit seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan, yang pernah terjadi gitu. Kamu yang bilang ya seperti yang sudah sebelum-sebelumnya, artinya apa? Kita paham bahwa terdakwa ini selalu berulah seperti ini. Kalau di persidangan yang diserang dulu kan ngelempar dokumen, masih banyak tuh di sosmed, malah saya yang mengemut kan. Jejak digitalnya masih ada. Jadi bukan hal yang baru untuk kita untuk kita surprise gitu nih. Udah ya tinggal 2, saya bilang pura-pura pingsan sama sakit kan udah, pura-pura sih sama lupa ingatan belum. Itu aja yang belum ditunjukkan ya. Tapi kalau bawa Arkana juga udah diduga sebelumnya oleh itu sendiri. Sudah diduga, saya sudah diduga. Artinya strategi terdakwa ini udah di luar kepala Kak Fitri ya, sampai akhirnya menanggapi hoax dan menanggapi berita-berita fitnah ini santai aja, santai itu. Karena sudah tahu bahwa ini yang akan terjadi. Iya, ya makanya saya sangat disayangkan. Mungkin follower-followernya ini menolak untuk fans ini menolak fakta ya, bahwa memang yang diidolakan itu ulahnya selalu seperti ini gitu. Tapi bagusnya sekarang kan netizen Indonesia udah mulai cerdas ya. Kalau zaman dulu kan masih tuh pro semua, kalau sekarang kan saya lihat udah oh ini yang benar, ini nggak benar gitu. Itu ya. Oke, ada lagi? Lagi ya? Mau pergi nih? Udah baru datang. Ada yang baru datang, mau nanya lagi nggak? Masih ada topik atau Ayo, kan mau pergi. Kesimpulannya dari saya, ayo kita sama-sama belajar untuk
pintar ya, jangan terbawa drama-drama di persidangan yang nggak mau dipakai rompi lah, yang marah-marah lah. Ya kita harus belajar itu. Kalau misalnya terdakwa ini memang mau keadilan, harusnya dia stop membuat ulah-ulah yang bisa mengganggu jalannya persidangan. Makanya Bapak Hakim kan, saya kan pernah datang tuh, fokus gitu. Nah, itu udah sebetulnya dinasehatin harus fokus biar dia tuh paham. Tapi Kak, tentang yang laporan Rani kita ke KPK itu Sudah tadi kamu baru Iya. Ya itu bagus ya, kalau misalnya ada, kan dia akhirnya nurut kan, katanya kan deskripsinya suruh nepos lapor ya, kayak berarti dia masih dengar, ya itu harus seperti itu gitu, karena pelapor pun kan dirugikan dengan berita ini ya, memang harus ditangani secara serius ya, jangan sampai melebar bolanya kemana-mana, karena saya yakin 1.000.000% pelapor ini tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi kan mulai proses ke KPK juga, udah lapor ke KPK juga. Udah kan dia mah selalu begitu, kalau bisa lapor ke Putin dia lapor ke Putin. Tapi itu semua bentuk Iya. gertakan nggak sih Kak untuk tim Rizal? Saya nggak tahu gertakan atau enggak, yang pasti kan ini bukan lagi syuting ya, ini tuh sidang bener, diuji nanti kebenarannya seperti apa. Ya boleh mungkin saranin nanti terdakwa kalau misalnya kan ngetek Pak Presiden nggak digubris, ngetek siapa nggak digubris, ke Putin mungkin digubris. Dia dikasih warga negara sana. Kak, tapi banyak spekulasi di luar nih bahwa rekaman tersebut adalah buatan, dan banyak juga Saya pastikan itu buatan. Dan Ini saya kok udah tahu pastikan ya? itu buatan. Karena ada orang yang mengancam Dr. Reza untuk meminta imbalan kan sebelumnya. Bahkan menyuruh saya meminta. Orang tersebut apakah dari, maksudnya masih dekat dengan Netizen, kalau saya panggilnya itu, kalau terdakwa ini kan nominalnya gede ya, maksudnya memerasnya itu rumahnya gede. Kalau yang punya rekaman ini kan nominalnya yang diminta kecil, jadi saya panggil aja dia copet sosmed. Copet sosmed. Itu Bang Hotman sampai ikut berkomentar juga nih, sampai ke pengacara lain juga yang berkomentar. Ya bagus, benar. Bang Hotman. Bener, Bang Hotman kan udah bilang tuh fokus pembuktian, dibantah mana ada nggak itunya perjanjian endorse. Terus tadi juga saya sebelum turun lihat Bang Hotman bilang bertanya kalau memberikan uang untuk menutupi kejahatan. Masalahnya nggak ada kejahatan di sini Bang Hotman. Adanya itu dia diancam untuk apa? Untuk dirusak nama baiknya, dihancurkan kredibilitasnya. Kalau mengenai kejahatan pelapor ini nggak ada sama sekali. Skincare yang udah dibahas itu udah dibantah juga, dan sudah dinyatakan kan itu emang bukan milik Glavicia ya. Itu produk kayak saya nih, klinik di atas. Saya itu pakai produk dia juga dulu 2023 sebelum ditarik. Sekarang udah ditarik ya sudah, nggak usah pakai lagi. Bagus kok di muka. Tapi perihal yang kemarin JPU merekam sidang. Ya mungkin tanggapan saya, karena JPU ini kan selalu difitnah sama netizen ya. Kayak jangankan berjalan, mimik aja kadang-kadang kan didoxing tuh. Saya setuju dengan apa yang dilakukan ibu-ibu JPU. Biar apa? Biar dia punya dokumentasi sendiri bahwa yang dia lakukan itu ini loh. Coba kalau terdakwanya bersikap santun, tidak ngebantah, nurut aja, ikutin aja aturan persidangan itu, tidak akan pun terjadi seperti itu. Dia mau teriak, mau ngejerit, mau apa, kan tetap keluar dari persidangan. Aturannya apa? Pakai baju oranye dan tangan diborgol kan? Semua juga kan begitu. Kalau dia mengikuti aturannya kan nggak akan terjadi keributan seperti itu. Melihat terdakwa sendiri ngata-ngatain JPU gitu. Ya itu yang disayangkan ya. Tapi kan sekarang makin memperjelas, dia ada di kursi kesakitan itu atas ucapannya, atas ancaman mulutnya. Nah, ditunjukkan di depan khalayak ramai bahwa dia melakukan itu kepada penegak hukum. Bagaimana sekedar pelapor doang? Bagaimana kalian, bagaimana ya, dia nggak ada artinya kan. Kata dia ada tuh di video, kasih saya waktu 2,5 menit untuk menghancurkan siapa tuh, saya lupa tuh, pokoknya ada tuh, kasih saya waktu 2,5 menit untuk menghancurkan orang, kan itu ngeri. Pak, tapi ini isunya benar nggak sih adanya musuhnya dalam selimut gitu, Pak? Musuh dalam selimut siapa? Dalam seringkali muncul dalam kasus hukum seperti ini, dalam kasus Kakak saling ikut berkomentari gitu, ada kasus Niki gitu. Kan melihat dulu bagaimana sidangnya gitu.
musuh dalam Ada selimut. musuh dalam Saya selimut. dia bukan musuh dalam selimut saya, dia musuh saya terang-terangan. Nggak ada musuh dalam selimut, nggak ada. Ketawa. Ngapain sih musuh dalam selimut? Orang dia ngajak perang saya melulu. Saya tidak ada musuh dalam selimut. Dia mengajak musuhan sama saya secara terang-terangan. Dia duluan ya. Dia duluan secara terang-terangan ngajak war. Ya sudah, kemarin kan saya diem. Sekarang nggak bisa, saya lawan. Saya siap war sampai apa tuh namanya, nyawa di kandung badan ya. Kalau dia ngedoktrin saya siap. Terus membela harkat, martabat, harga diri saya. Sempat kan kemarin Akana nangis, tanggapannya gimana kan seperti Ya kalau anak kita nggak boleh, ya kasihan ya, kasihan bagaimana harusnya seusia mereka ini kan punya kenangan yang indah. Ini libur sekolah harusnya diajak jalan-jalan ke pantai, kemana, liburan. Saya melihat Arkana ini sudah 2 kali datang dari kecil loh, datang ke ruang persidangan untuk menyaksikan ibunya dengan perbuatan yang sama. Apa ITE, bullying, atau itu mulutnya. Ya kalau anak-anaknya jujur saya kasihan. Kak Fitri, ini kan Bang Hotman sendiri bilang kalau misalnya memang ada perjanjian endorsement seharusnya dibuktikan. Jika Susta seharusnya bisa bersikap baik di muka pengadilan. Yang dia punya itu sekarang hanya bisa bersikap baik dan santun, karena perjanjiannya itu tidak pernah ada. Jangankan di tulisan, saya tanya sama pelapor, jangankan tulisan seperti orang-orang kalau di endorse ya, ucapan pun tak ada gitu. Karena kalau misalnya saya juga punya klinik, kalau ngendorse orang itu kan ada SOW-nya tuh harus gini, itu pun kan nggak ada. Intinya itulah. Kemarin sempat dipanggil sama polisi itu gimana Kak? Ngapain aja? Maksudnya kenapa dipanggil sampai 2 kali? Saya tadi sudah katakan, saya baru menerima panggilan itu 1 kali ya. Tentu saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan datang ya, walaupun sebetulnya yang berhak melaporkan itu saya tidak pernah memulai ya, tapi kali ini saya nggak mau melaporkan itu. Untuk apa? Untuk biar terdakwa fokus aja kepada tuduhan pemerasan dan TPPU ini. Itu saya masih apa namanya, masih kasihan sama penegak hukum kalau selalu ngurusin laporan terdakwa lagi, karena laporan itu kan banyak banget kan. Ada laporan Isa Zega juga yang dia bersaksi palsu. Isa itu sampai ditahan loh untuk kesaksian palsu dia di Jakarta Selatan juga. Gitu. Jadi ya saya pikir ada laporan saling pukul sama Rasman juga sampai di mana kan banyak. Jadi kalau sekedar nanya laporan saya ITE, yang kata ITE itu kan pencemaran nama baik ya yang dia laporan. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Kalau dia namanya baik kan nggak ada di kursi terdakwa sekarang. Tapi kemarin sempat tidak memenuhi panggilan itu kenapa? Bukan tidak memenuhi panggilan, saya tidak menerima panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua kebetulan saya nggak ada. Tapi nggak usah lah, bisa kita perpanjang lagi. Mungkin karena saya pindahan rumah sehingga surat yang nyampe ke saya baru 1 kali. Gitu ya. Oke, Kak, mungkin terakhir Kak, apakah nanti di kasus Nikita ini membuat dia bisa dibilang tuh efek jerah untuk Nikita atau malah sebaliknya? Saya berharap sih seperti itu ya. Mudah-mudahan dia banyak belajar dari kasus ini, berubahlah. Kasihan anak-anak. Oke, dan aku terakhir mau menyampaikan salam ke Bang Togar, salam tersangka ya di Bali ya. Semangat ya Bang Togar ya.